Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya yang nikmat sehat dan nikmat sempat. Banyak saudara-saudara kita mendapatkan nikmat sehat, akan tetapi mereka tidak mendapatkan nikmat sempat. Sebaliknya pula, banyak yang kita dapatkan, saudara-saudara kita ingin, ada keinginan dalam hatinya untuk menyempatkan dirinya untuk menghadiri sholat Jumat, akan tetapi tidak diberikan nikmat kesehatan. Maka bersyukurlah bagi kita mendapatkan dua kenikmatan ini, yakni nikmat sehat dan nikmat sempat. Selawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan pengikut beliau yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai akhir nanti. Senantiasa khotib berpesan kepada diri khotib pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yakni menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah ditanya tentang istiqomah. Beliau pun menjawab bahwa istiqomah adalah kemurnian tauhid. Maknanya tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Umar bin Khattab mengatakan bahwa istiqomah adalah komitmen terhadap perintah dan larangan dan tidak boleh menipu. Sedangkan menurut Utsman bin Affan, istiqomah adalah mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda lagi menurut Ali bin Abi Thalib, menurutnya istiqomah adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika istiqomah dalam ibadah sulit dan berat untuk dilakukan dalam kehidupan orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasan yang besar dan agung bagi siapa saja yang mampu istiqomah dalam ibadah. Karena pada prinsipnya setiap ibadah yang berat dilakukan, maka balasannya juga besar. Di antara keutamaan dan balasan bagi orang yang istiqomah dalam ibadah adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni dihibur oleh malaikat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara kondisi yang paling sakit yang dialami oleh seluruh manusia adalah sakaratul maut. Sebuah kondisi di mana manusia akan merasakan sakit dan derita yang luar biasa. Dalam keadaan yang sangat menyakitkan, inilah orang-orang yang istiqomah dalam ibadah akan didatangi oleh para malaikat. Para malaikat datang untuk menghibur dan memberikan kabar gembira. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka,
dengan kata lain yakni istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Fussilat ayat 30. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yakni mendapatkan pahala meskipun mereka tidak melakukan amal tersebut. Inilah keutamaan dan balasan agung bagi siapa saja yang dapat istiqomah dalam ibadah. Ia akan mendapatkan aliran pahala dari Allah Azza wa Jalla, meskipun saat itu ia tidak melakukannya karena ada kubur yang syar'i. Sebagaimana contoh ada orang yang rutin melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah, namun suatu ketika Allah mengujinya dengan sakit sehingga membuatnya tidak dapat melakukan sholat dengan berjamaah. Maka dalam kondisi seperti ini ia akan tetap dituliskan baginya pahala sholat berjamaah sebagaimana ketika ia melakukannya ketika ia dalam keadaan sehat. Yang sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar atau melakukan perjalanan, maka ia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amal rutin yang dia lakukan ketika mukim atau tidak bepergian dan dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan bagi orang yang istiqomah dalam ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita untuk istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim